warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di episode yang sekarang ini ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan emailnya ke benswat32@gmail.com. Ada banyak cerita di situ kan. Alhamdulillah. Dan sekarang pun akan menceritakan kembali yang email yang masuk. Oh iya. Maka Kang, dari siapa nih ya? Ini yang masuk itu dari Erna. Oh, perempuan. Erna, hatur nuhun Erna sudah berpartisipasi. Orang Singaparna. Orang Singaparna. Orang Singaparna. Weh, ini Singaparna Tasik. Asik. Erna emang nggak studio tuh. Kurang ngadongin ini dia. Ya, jadi Erna itu berbagi cerita tentang pengalamannya. Ya, seperti biasa lah. Bertemu dengan makhluk-makhluk yang bukan apa-apa Kang. Ini teh salah kita atau salah teman-teman ya? kurang dulu. Kok ngirim teh cerita teh lain cerita anu pikakeun. Ngaduh penasaran. Aduh, bungan semangat. Ya. Kumaha cenah kan Erna teh? Ya, jadi menurut Erna ini kejadian tahun 2005. 2005. Ya. Jadi waktu itu Erna lagi kerja di Bandung. Tapi tidak menyebutkan pekerjaannya apa gitu kan. Cuma di Bandung lah gitu. Oke, sekarang pertarosan Erna teh kan gua pertarosan. Kahiji Erna teh geulis teu. Pasti geulis dah istri. Oh, istrinya. Bukan gua Yuswa sabaraha ayeuna teh. Taduka. Oh, nggak ngirim ya? Nggak ngirim. Hanya langsung cerita. Ya. Oh ya, oke. Begitu. Ya, jadi tahun 2005 dia bekerja di Bandung. Nah, pada waktu itu dia dapat kabar bahwa ibunya sakit keras. Ibunya sakit keras. Dapat kabar itu sekitar jam 8 malam lah. 8-9an gitu. Jadi kan menurut Erna harus segera pulang. Ya. Karena takut ya ibunya kenapa lah gitu kan. Nah, berangkatlah. Kebetulan ada mobil, memang ada mobil. Kalau ke Singapura mah ada elop yang antar alamat itu, Pak. Oh. Jadi dijemput. Iya. Kan? Aduh, dulu pernah gitu lah. lah. Gitu kan. Nah, pesan kebetulan travel lah mulai. Ya. Itu tujuan Singapura. Itu jam 9-an katanya. Karena memang mobilnya datangnya jam segitu. Mendapat kabar jam 8. Jam 9 baru ada jemputan dari mobil elop gitu. Ya. Penumpang biasa normal, penuh lah gitu kan. Nah, ketika sampai di sebenarnya sebelum Singaparna, rumahnya itu masuk lagi ke jauh lagi, jadi ke pelosok lagi dari. Jadi kebetulan itu kira-kira karena memang 3 jaman kalau nggak salah katanya, dari jam 9, 10, 11, 12 sekitar jam 12-an. Ya. Belum nyampe rumah, tapi nyampe di jalan perkampungan atau jalan yang mau menuju rumahnya. Menuju rumahnya. Jadi istirahat dulu atau gimana tuh si kendaraan teh? Atau enggak, turun di jalan. Si Ernanya? Ya, turun di jalan. Jadi sebelum sampai terminal. Oh, sudah duluan turun. Sudah turun. Jadi, nah, waktu itu yang menjadi karena memang sudah malam ya. Sekitar jam 12-an biasanya ada ojek 123 atau 1-2 orang ojek yang masih mangkal lah, karena memang kan biasanya sampai subuh juga ada. Karena kan orang-orang yang pulang dari Bandung maupun di Jakarta suka malam juga. Tetapi waktu itu tak seorang pun tukang ojek yang ada di pangkalan itu gitu. Terus sepi lah. Ya, terus sepi. Terus berarti Erna juga dia menceritakan bingung, gimana nggak ada ojek kan. Jam 12 malam biasa juga ada. Nah, kebetulan ketika sedang menunggu ada yang lewat, diberhentiin ojek gitu. Awalnya mau, ketika Erna mau minta diantar ke rumahnya, ke tempat tujuan, tapi nggak nyebutkan, dia nyebutkan alamatnya atau kampung, tapi tidak ingin disebutkan. Oh, di sini. Ya, oke. Kalem. Nah, ketika minta diantar ke rumahnya, si tukang ojek nggak mau. Ya justru itu Erna juga jadi bingung, heran kenapa nggak mau. Biasanya juga
mau gitu Ya kan. namanya juga kan cari nafkah. Ya. Ada penumpang mau Ya, harusnya. dia juga mau. Ini mah menolak. Menolak. Oh, Malah seperti ketakutan katanya. Kak si Neng Erna ini teh. Bukan si tukang ojeknya. Ya maksudnya ngelihat Teh Erna teh seperti ketakutan. Iya. Oh, ya jangan-jangan Teh Erna itu mah. Dengan kumata. Ya Pak, awalnya juga saya waktu baca jangan-jangan ya nih ya. Ternyata bukan Pak Ben. Oh, bukan. Bukan. Kirain. Setelah nunggu lagi, nah, ada lagi tukang ojek yang lewat. Sama seperti itu. Nggak mau lagi. Ketika minta diantar ke rumahnya, ke kampung tersebut, Aja. sama seperti ketakutan gitu. Tapi nggak jajaban atau Nolak. nolak? Jadi buru-buru Oh, pergi lagi. iya. Kan bingung. Nah, yang ketiga kali, bukan yang ketiga kali, ketika akhirnya si TRA ini memaksakan diri walaupun malam-malam takut gitu kan. Jalan lah gitu. Oh, iya. Mau jalan gitu karena kan ingat sama ibunya yang sakit keras. Iya, iya, iya. Pengen cepet-cepet nyampe Ya. lah. Ya. Nah, baru beberapa meter jalan, di depan tuh ada seorang tukang ojek yang lagi Mangkal lah gitu. ya nongkrong. Berarti lagi nyari penumpang kan? Ya. Wah, kebetulan Hmm. itu ada tukang ojek gitu kan. Terus dia Kang katanya mau antar gitu, boleh. Dah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Akhirnya ya berapapun dibayar gitu karena kan ingin cepet-cepet nyampe lah Iya. gitu kan. Akhirnya si tukang ojek itu mau mengantar dan memang rada jauh juga sih Pak Ben. Jadi dari mungkin dari kota kan dari kota ke tempat tujuan udah jauh. Iya, terus nggak tahu karena memang tukang ojek yang sebelumnya nggak mau itu karena melewati misalkan ada karena memang ada kuburan bisa gitu jadi. kan, ya. Ya. Terus ada bukan hutan bambu lah, hutan yang memang pohon-pohonnya orang Sunda mah ngaroyong. Ya. Tetapi juga itu bukan alasan katanya, karena biasa juga mau. Biasa gitu kan. Nggak dipikir teh karena menolak itu karena kemana neng alamatnya itu wah halis keung. Iya. Ya, begitu sebetulnya ya. Biasanya juga mau, Oh. gitu. Karena kan ngetennya juga sampai subuh. Malahan kan ini apa? Ini Ya. ini baru lampu ini ya. Jadi lebih baiknya. Siap, ini ada apa nih Pak Ben? Berarti pakai Pak Ben, ini ada apa ya? Oke, Kang ini serius ya? Ini serius ya? Tak. Nah, gitu benar. Jangan. Enggak, ini benar teman-teman, serius, kita bukan settingan ya, terus terang aja ini bukan settingan, tapi ini tiba-tiba di studio mati. Janganlah, udah menggondongin karena dia tuh. Aduh, teman-teman, memang podcast penasaran kadang-kadang juga suka bikin sesuatu ya, tapi ini hapunten kan, iya pangitannya. Aduh, mau diterusin ini. Ya terusin aja lah, tamu soalnya. Ini serius, teman-teman, serius. Ini rumahnya sumpah demi Allahnya. Ini bukan settingan ini. Bukan settingan, mati lampu. Beneran ujung-ujung. Oke kan? Ya. Ambil. Jadi apa namanya? Sampai subuh pun di pangkalan ojek itu ramai tukang ojek. Oh. Biasanya gitu kan, biasanya. Nah, kembali lagi ketika ada tukang ojek yang mau mengantar, akhirnya mengantarlah TRA ini sampai ke tujuan. Tetapi katanya di perjalanan itu seperti tidak biasanya katanya. Jadi si motor itu kan jalan perkampungan mah nggak rata, Ya, renjo lah gitu. renjo lah, jadi batu Ya. apa gitu kan. Nah ini mah enggak yang dirasakan sama TRA teh. Oh. Seperti di jalan aspal yang Enakeun. gitu, nggak gelesel lah gitu. Ya. Jalan itu nggak gelesel gitu. Nah terus biasanya kan itu teh setengah jam lah, kudu lah. Harus perjalanan dari pangkalan ojek Ya. menuju ke Tempat apa tujuan itu. tapi karena nggak geser ini Cepat, malahan seperempat jam kurang lebih katanya. perasaan teh Ya, jadi memang bukan perasaan, jadi memang seperempat jam katanya. Biasanya yang setengah jam itu di siang, apalagi malam apa? Ya. Gelap, poin karena lah gitu kan. Terus memang ngandelin gue gitu. Tapi ya
karena ingin cepat-cepat ketemu jadi tidak ada pikiran apa-apa lah. Karena ini tidak ada pikiran apa-apa. Nah, terus setelah nyampe di rumahnya dia bayar. Ya. Nah, terus si tukang ojek itu nggak balik lagi, terus ke bukan balik lagi ke pinggir hutan katanya. Jadi karena memang Maksudnya begitu sudah sampai tujuan. ya nggak balik lagi ke pangkalan. Oh. Jadi si tukang ojek ini sudah setelah dibayar lurus terus jalan gitu, padahal itu teh sudah kaki gunung katanya. Oh, disasapkeun gitu si ojeknya. Bukan disasapkeun, tapi ya seharusnya balik lagi. Ya, Oh, kan? dia mah Karena memang rumah Teh Erna ini katanya di ujung Lembo, di ujung apa ya namanya, pedesaan di kaki gunung. ya. Di kaki gunung gitu kan. Nah seharusnya balik lagi, ini tukang ojek malah lurus lagi ke sana ke kaki gunung gitu kan. Nah, tapi Teh Erna ini nggak punya perasaan apa-apa. Yang ngambil pusing Kalau yang ini penting pusing terima nyampe lah menyampaikan. sana. Ah, Ya. oke. Dan memang betul ketika nyampe rumahnya ibunya sedang sakit parah gitu kan. Sudah sakit parah. Nah, yang jadi pengalaman yang mengakhirkan itu, Iya. apa akhir itu ya? Ya, makanya Pengalaman yang panas lah gitu. Yang menyeramkannya. Gitu. setelah keesokan harinya, Nah, entah. bapaknya kan ngobrol-ngobrol lah gitu. Dari jam berapa dari Bandung? Sekitar jam 9 sampai sini jam 12. Terus dia bercerita, Pak, kenapa tukang ojek biasanya banyak di pangkalan, sekarang nggak ada. Malahan ketika ada 1-2 orang tukang ojek minta diantar ke sini nggak mau gitu. Ya. Nah, cenah jawaban bapaknya. Kalau memang Neng katanya tukang ojek teh sarieun pada takut gitu kan. Nah terus si bapak balik nanya, terus hari karena sampai di rumah ini pakai apa? Pakai motor ojek, Pak, ada yang mau. Tebel lah si bapak. Teman-teman yang lain-lain nih pasti ada ojeknya. Terus si bapak itu minta kumaha ciri-cirina. Ceritakanlah dengan ciri-ciri yang tukang ojek itu. Si bapak malah ada istighfar-istighfar. Si bapaknya. Ya. Berarti si bapak udah tahu ya ciri. Udah tahu. Oh, udah. Nah terus kenapa Pak memang? Tahulah si bapak cerita bahwa tukang ojek itu ternyata dibunuh di kaki gunung. Mata pelempeng teh mereka. Iya. Ya Allah. Ini bapak itu. Ke zaman ini poek. Benar sekali lagi teman-teman, ini poek itu nggak tahu udah. Tadi ada kru kita untuk mengecek ini meteran itu naon. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Bismillah. Bismillah. Jadi memang kenapa si tukang ojek itu nggak mau? Karena memang ada pembunuhan di kaki gunung itu. Si tukang ojek itu yang nganter Erna. Jadi pantesan si ojek-ojek itu nggak mau karena ada pernah kejadian. Iya. Dan yang mau narik itu adalah justru yang korbannya. Korbannya itu yang dibunuh. Jadi memang kata si bapak, karena ada tukang ojek yang pasiling-siling itu sama tukang ojek yang Beneran. dibunuh. Oh, yang dibunuh. Tukang ojek beneran yang masih hidup pernah melihat Papasan. Iya, berpapasan dengan ojek yang makanya tidak mau mengantar ke Pantesan, teman-teman. Tapi ini ketitip dari siapa? Teh Erna ya. Teh Erna katanya jalannya apa segala macam nggak mau disebutkan ya. Tapi kalau yang teman-teman yang kebetulan di area situ dan berpengalaman mungkin lebih tahu juga. Ya, yang kebetulan Kayak mana dingin ya. Nah jadi memang jadi terjawablah teka-teki Teh Erna ini kenapa tukang ojek nggak mau mengantar. Terus di pangkalan ojek yang biasanya ada sampai 8-10 orang tukang ojek yang nakal, ini nggak ada. Gitu. Terus ya ketika menemui tukang ojek yang lagi nangkring gitu kan, justru dia mau, ya justru dia eta. Jadi ya cuma diantar sama kawan. Aduh, sama saha tuh teh. Nah ternyata yang memang si tukang ojek itu katanya dibunuh di itu. Tapi teman-teman dari kisah ini walaupun menyeramkan, tapi eta si makhluk goib teh bageurnya nganter. Jeung bisa keneh naik motor deh. Oke. Ya itu walau-walau lah Pak. Tapi ya ternyata
berdasarkan cerita Terna seperti itu. Aduh Terna, terima kasih banyak, tapi ini membuat imbas kepada kita, terutama di studio, jadi para pelaku ya. Harus tanggung jawab kita Terna ini ngasih berita kayak begini. Aduh, Mang Jejen, ini apa ya, tambah hari teman-teman podcast Panasaran itu banyak yang kirim cerita yang buat kita sih ya selain menyeramkan, berbagi cerita ini apa ya, menarik lah gitu ya. Dan sekali lagi teman-teman, kalau yang pengen bercerita atau diceritakan lagi kepada podcast Panasaran, silahkan layangkan ke email ya. Emailnya adalah di sini nih, nanti dicatat namanya benswar32@gmail.com gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang punya cerita atau pengen datang langsung ke studio, monggo, tapi janjian dulu ya. Terus juga ada yang misalkan tempatnya pengen disosor sama kita berdua, boleh. Nah, kalau ada tempat-tempat yang angker atau apa, bisa beritahu lah. Ya, beritahu nanti kita ke sana. Ya, jadi kemana motornya? Anda punya, kami, ayam motor ini kan? Dengan ayah itu mah, Anda puas kami senang. Ya gimana namanya ya? Anda berikan cerita, kami datang. Anda punya tempat seram, kami datang. Anda punya tempat seram, kami datang. Oke, dari sini atur nol ke Teh Erna yang telah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya, betul. Teh Erna terima kasih, dan teman-teman terima kasih sudah nonton episode ini, dan jangan lupa episode berikutnya ditonton ya. Saya Benny Marsita, ini Mang Jejen, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.